Jangan jadi orang baik. Ini gila. Lagi banyak video yang membahas topik ini. Jangan jadi orang baik. Ini sebenarnya kegilaan. Kenapa dikatakan gila? Semua pencapaian terbaik di dunia ini disebabkan karena menjadi orang baik. Jika saat ini bukan orang baik, maka tidak dapat dipercaya, tidak dapat diajak kerjasama, hanya akan disukai oleh orang-orang jahat dan dijauhi oleh orang-orang baik. Kalau dikelilingi oleh orang jahat yang tega mencelakai, bagaimana mungkin bisa sukses? Elon Musk katanya bisa sukses. Lihat saja perilakunya terhadap Twitter. Ya, saat dia bertindak sesuka hati tanpa belas kasihan, saham perusahaan yang dipimpin langsung oleh dirinya langsung terjun bebas. Dan dirinya harus bekerja keras untuk memperbaiki semuanya, termasuk mengganti nama Twitter. Nah, Anda melihat bagaimana reaksi dari orang-orang ketika seseorang melakukan tindakan yang tanpa belas kasihan sehingga menjadi bereaksi buruk terhadap perusahaannya. Bayangkan semua orang di dunia, di setiap negara tidak mau menjadi orang baik, saling sikut, saling berebut, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Bisa dibayangkan kekacauan yang timbul? Perang akan terjadi di mana-mana saat semuanya hanya berpikir untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara apapun. Ini juga sebabnya beberapa orang membutuhkan rokok untuk mengalihkan pikiran, untuk memperoleh kenyamanan dari pikirannya yang dikacaukan oleh kebencian, keserakahan, dan kesesatan pikiran yang menganggap hal yang baik sebagai tidak baik dan menganggap hal yang tidak baik sebagai hal yang baik. Beberapa orang mencari pelarian seperti mencari hiburan, merokok, minum minuman memabukkan, mengkonsumsi narkoba, merupakan cara orang untuk mengalihkan pikiran dari yang penuh kekusutan agar menjadi tenang, hening, damai, dan merasa nyaman. Tapi cara ini salah, malah membuat haus sehingga mau mengejar lagi dan lagi untuk mengkonsumsi bahan yang mencelakai dan terus membutuhkan bahan yang tidak baik tersebut. Tapi ada orang baik yang dimanfaatkan oleh orang jahat dan tanpa sadar hartanya dikuras oleh orang jahat. Ini berarti menjadi orang baik itu tidak boleh. Demikian pemikiran orang yang menyalahkan sikap menjadi orang baik. Ini masalahnya bukan pada menjadi orang baik. Ini masalahnya terletak pada kebodohannya atau kesesatan pikirannya yang berpikir menjadi orang baik adalah membiarkan orang lain mencelakai dirinya atau memanfaatkan dirinya walau dia tahu ini namanya orang bodoh yang baik hati. Cara berpikirnya yang salah walau niatnya baik. Siapapun orang di dunia ini semuanya ingin kebahagiaan dan menolak penderitaan. Hanya orang yang bodoh yang mencari penderitaan. Penderitaan muncul dari tindakan mencelakai diri sendiri dan orang lain. Jadi saat membiarkan orang lain mencelakai diri kita, itu namanya bukan perbuatan baik. Karena membiarkan penderitaan mencengkram diri kita. Ini tidak bijaksana. Contohnya, saat kita berada di luar ruangan, banyak nyamuk yang menggigit, lalu berpikir baik dengan membiarkan nyamuk-nyamuk menggigit. Dengan berpikir mereka butuh darah untuk bertelur. Berpikir bahwasanya nyamuk membutuhkan darah untuk bertelur. Ini pemikiran bodoh membiarkan nyamuk-nyamuk menggigit kita. Membiarkan diri merasa sakit, gatal digigit nyamuk. Orang baik seperti itu bukan berarti orang yang cerdas. Orang cerdas tidak akan membiarkan dirinya celaka. Orang cerdas pastinya akan segera masuk ke dalam ruangan, menghindari gigitan nyamuk, menghindari penderitaan. Demikian orang cerdas sebagai orang yang baik tidak akan membiarkan orang jahat mencelakai dirinya. Dirinya akan berusaha menghindari orang jahat yang akan mencelakai dirinya. Dirinya tidak akan membiarkan orang jahat mencelakai dirinya. Orang baik yang cerdas tidak takut dengan gosip yang buruk tentang dirinya. Dirinya tahu tentang tindakan yang diperbuat tidak mencelakai siapapun, bahkan memberi manfaat. Seperti emas murni,
Walaupun dikatakan palsu, dikatakan tidak asli, nilai emas murni tidak akan berubah, tetapi tetap sebagai emas murni. Bahkan ketika ditutupi oleh lumpur maupun kotoran, emas murni tidak akan berubah. Seperti bunga teratai yang indah, bunganya tumbuh di antara lumpur, namun tidak pernah dikotori oleh lumpur di bawahnya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa keinginan yang terwujud semuanya karena perbuatan baik. Ya, karena perbuatan baik, makanya keinginan-keinginan bisa terwujud. Bahkan, koruptor pun perlu berbuat baik, membagikan hasil korupsinya agar bisa korupsi. Bayangkan kalau dirinya korupsi tanpa membagikan hasil korupsi, tentunya akan segera dilaporkan oleh orang yang mengetahui perilaku tidak baiknya. Walau demikian, perbuatan buruk selalu ada akibatnya yang merupakan konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan. Beberapa orang berusaha terkenal atau viral dengan cara tidak baik, yang akhirnya berakhir di penjara dan dihina banyak orang. Ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tidak baik hanya mencelakai diri sendiri. Tapi ada orang baik yang dicelakai dan masuk penjara. Demikian ada yang berpendapat. Ada yang masuk penjara karena dicelakai oleh orang lain. Bisa jadi karena dirinya tidak berhati-hati dalam bergaul, sehingga bisa dicelakai oleh orang jahat. Namun, jika kita melihat penjara, sangat sedikit orang baik yang dipenjara. Sebagian besar adalah orang jahat. Anggaplah 90% kalau dikatakan tidak terlalu berlebihan, atau lebih mendekati 99% adalah orang yang jahat yang mencelakai orang lain yang berada di penjara. Menyimpulkan harta sebagai ukuran menjadi pengukur manfaat menjadi orang baik tidaklah dapat diterima sepenuhnya. Kebahagiaan memiliki harta yang berlebihan memang ada, tapi kebahagiaan yang lebih mendalam, kelapangan hati, kedamaian, kenyamanan batin, semuanya tidak berasal dari banyaknya harta. Saya mengatakan ini bukan berarti harta atau materi tidak penting. Penyampaian ini untuk menjelaskan ada pencapaian yang lebih baik, yaitu memiliki harta yang banyak, damai batinnya, tidak merasa hidup kosong di saat mencapai kesuksesan, melainkan batin penuh kebahagiaan yang tanpa merasa kesepian, walau seorang diri di kamar mewah. Dirinya tahu telah mencapai tujuan kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Dirinya tahu kehidupan telah dimanfaatkan dengan baik. Kehidupan bukan hanya masalah uang, materi, harta. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita memberi nilai terbaik dalam menjalani dan mengakhiri dengan damai kehidupan pada akhirnya. Semua ini hanya kita tahu dan bukan dari penilaian orang banyak. Demikian tentang menjadi orang baik. Semoga bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.